Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ammulat Qur'aniyah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar segera beristighfar dari dosa-dosa, karena dosa itu punya efek yang sangat dahsyat kalau tidak segera ditaubati. Karena itu bila seseorang melakukan dosa hendaknya segera beristighfar sebelum meninggalkan tempatnya. Sekali lagi, sebelum meninggalkan tempatnya, agar efek keburukan atau malapetaka dosa itu tidak menghampirinya. Karena istighfar bisa menghindarkan seorang dari efek keburukan atau malapetaka yang diperbuat. Jadi dosa itu kalau tidak segera diistighfari, tidak ditaubati, dan secepatnya, makanya di dalam ayat ini wasari'u, dan bersegeralah ya meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa yang tidak segera diistighfari, tidak segera ditaubati, itu akan menimbulkan efek buruk yang kita tidak tahu. Efek buruk apa yang akan menimpa orang yang melakukan perbuatan dosa. Kemudian setelah itu dia harus menyusulinya dengan penyesalan. Karena penyesalan bisa mendorong taubat seseorang dan mencegah pengulangan dosa itu sendiri. Jadi setelah istighfar lalu munculkan di dalam hati rasa sesal atas suatu dosa, baik itu dosa kecil apalagi dosa besar. Dan ini penting agar kita memiliki efek jera dari suatu dosa dan kemudian tidak berani melakukan pengulangan itu sendiri. Karena sekali lagi, dosa yang dilakukan oleh seseorang ada efek buruknya yang kita tidak mengetahui apa efek buruk yang bisa jadi lebih buruk lagi dari dosa yang pertama yang kita perbuat. Efek keburukan atau malapetaka dosa ini ya sangat dahsyat dan sangat luas. Bahkan bisa mengoyak persaudaraan, mengoyak jalinan hati yang telah terajut dengan sangat kuat. Di peristiwa Uhud ada satu ayat yang menggambarkan tentang ini, ya, betapa satu dosa, satu kesalahan itu punya efek yang sangat besar, bahkan efek dalam bentuk kekalahan setelah sebelumnya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kita baca di salah satu surat yang menceritakan tentang perang Uhud. Allah menyebutkan walaqad sadaqakumullahu wa'dahu ittahussunahum biidni. Allah telah memenuhi janjinya ya kepada kamu, ittahussunahum biidnihi, ketika kamu membunuh mereka musuh-musuh di perang Uhud itu biidnihi, dengan izinnya. Hatta idza fashiltum, sampai ketika kamu lemah, wa tanaza'tum fil amri, dan melakukan perselisihan dalam urusan ghanimah, wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kamu tidak mematuhi perintah setelah melihat apa yang kamu sukai, setelah diperlihatkan oleh Allah apa yang kamu sukai, yaitu pampasan perang. Ketika pada tahap awal perang Uhud Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman, langsung diberikan hukuman atas dosa yang dilakukan itu. Minkum man yuridud dunya, di antara kamu ada orang yang menginginkan dunia, wa minkum man yuridul akhirah, dan di antara kamu ada yang menginginkan akhirat. Summa sarafakum anhum, kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka. Artinya yang tadinya sudah diberikan kemenangan oleh Allah, lalu kemenangan itu dibatalkan oleh Allah, ya, karena
dosa dari sebagian orang yang ikut dalam peperangan itu. Ini sebuah contoh yang nyata, konkret dari sebuah peristiwa bahwa dosa atau satu kesalahan itu kalau tidak segera disadari dan tidak segera diistighfari, ditaubati, bisa menimbulkan efek buruk yang jauh lebih buruk dari dosa yang pertama itu sendiri. Ya. Kemudian perselisihan hati ini pada gilirannya juga bisa melemahkan ya kekuatan dan menyebabkan kekalahan itu sendiri. Bisa menutupi hati sehingga tidak bisa memahami Al-Qur'an. Ya, bahkan bisa menghalangi rezeki. Ya, bisa menghalangi rezeki yang seharusnya diberikan lalu ditahan karena dosa yang diperbuat. Di surat An-Nisa ayat 160 Allah menyebutkan ini, fabidulmin minal ladina hadu harramna alaihim tayyibatin ukhillat lahum wa bisaddihim an sabilillah. Karena kedoliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka saling menghalangi orang lain dari jalan Allah. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita segera bertaubat dari satu dosa yang dilakukan, karena bisa memunculkan efek buruk yang sangat dahsyat, bahkan lebih besar lagi dari keburukan yang dilakukan di tahap pertama. Tentu Allah menyebutkan fakta dan bukti sejarah ini agar kita tidak meragukan kaidah ini. Ya, ini sebuah kaidah yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Yang ahlul batil bisa mengalahkan ahlul hak karena dosa-dosa yang diperbuat. Ya, bahkan bisa menghancurkan dan meluluh lantakkan suatu bangsa. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Itulah dahsyatnya suatu dosa atau efek dari dosa. Fadamdam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, bisa menghancurkan satu bangsa. Tentu naudzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.